kenapa sih cepat-cepat? Adakah sesuatu yang in a hurry gitu ya, gawat darurat sehingga semua orang serasa bercepat-cepat buru-buru untuk menuntaskan problem ini? Padahal ini adalah sebuah problem yang sangat besar, sangat mendalam, apalagi sudah ada korbannya, kriminalisasi yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Maka kita semua seharusnya ya, bukan hanya saya sebagai peneliti, tapi kita semua warga negara itu harus bertanya juga, ini kenapa kok buru-buru, kenapa kok cepat-cepat. Padahal kasus-kasus lain ada tuh yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum diapa-apain, ini kenapa mesti cepat-cepat. Apa kegawat daruratan siapa yang diburu-buru ini? Ada nggak sih yang lagi sakit berat ini sehingga waktu menjadi sangat penting? Ya seperti itu. Jadi kan ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk ya dalam benak semua rakyat ya. Kita butuh sekali jawaban. Hari ini memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Ya. Posisinya sebagai terlapor. Hari ini saya atas surat tersebut undangan klarifikasi sebenarnya ya, tetapi di situ sudah tertera saya sebagai saksi terlapor ya. Ya artinya saya juga sebagai saksi terlapor juga membutuhkan klarifikasi juga dari Polda. Apa sih materinya sehingga saya menjadi terlapor gitu, sehingga jelas sekali dan siapa sih jati diri mereka itu kan saya juga perlu tahu kan. Pelapor ini siapa saja sih gitu, karena nama-nama itu kan sama sekali tidak dikenal oleh publik ya. Jadi mereka ini siapa? Ya saya butuh. Terus yang lebih dari itu adalah polemik ini yang melibatkan 3 urusan dengan kepolisian, baik Bareskrim oleh TPUA ya maupun oleh Polda 2 kali ini ya, saya sebagai saksi waktu itu atas terlapor Insinyur Haji Joko Widodo gitu ya. Terus sekarang ini pelapornya ada 5 pihak. Itu kan sebetulnya muaranya adalah soal ijazah kan, ijazah yang diklaim apapun itulah gitu ya, mau diklaim asli mau diklaim palsu begitu ya, tapi yang jelas jati diri dari ijazah secara analog itu kan sampai dengan hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat, karena dengan itu maka diskusi menjadi jelas. Klarifikasi apa itu kan atas jati diri dari dokumen tersebut. Maka di sini saya juga akan minta kepada pihak pemeriksa untuk menghadirkan ijazah tersebut. Sehingga nanti habis itu diskusinya jadi jelas begitu kan. Tapi kalau tidak ya omon-omon aja nih jadinya. Sama. Ya pokoknya. Jadi keterangan terakhir seperti kemarin gelar perkara di mana saya dihadirkan di Bareskrim itu sebagai saksi ahli ya. Saya sebagai epidemiolog, sebagai orang yang sedang melihat inkonsistensi dan inkoherensi secara riset ya dari dokumen maupun perilaku yang bersangkutan, karena kan banyak yang konsisten dan itu adalah ruangan penelitian. Makanya saya dihadirkan di situ ya. Itu kan sebetulnya kita nggak bisa bicara panjang lebar dengan pendapat-pendapat para kuasa hukum maupun ahli kalau ijazah itu nggak ada. Sebenarnya itu materi kunci dari gelar perkara kemarin. Mana ijazahnya secara analog gitu kan. Karena pada saat Bareskrim memberikan konferensi pers waktu itu pun juga ijazah itu ya alih-alih analognya pun tidak dihadirkan, digitalnya pun juga versi fotokopi gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya sama sekali tidak valid dari sisi yang disebut oleh Kapolri sebagai science based investigation. Kalau yang namanya science based investigation itu artinya basicnya adalah evidence based research, berbasis bukti. Nah buktinya itu adalah ijazah analog tadi. Harusnya Bareskrim itu ketika menyampaikan konferensi persnya juga menghadirkan at least ya foto dari ijazah yang diklaim asli tersebut. Sehingga kami pun juga bisa melakukan pemeriksaan secara digital dengan segala macam perangkat instrumen pemeriksaan riset digital kan gitu. Tapi kan kita semua tahu kan yang ditunjukkan adalah foto dari fotokopi kan gitu. Ada hal-hal yang dibawa nggak? Ya saya kan sebagai saksi, kemudian materinya juga menurut kuasa hukum saya juga pasal-pasal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan saya. Kemudian laporan apa juga tidak jelas gitu kan, bahasa hukumnya tuh locus delicti sama tempus delicti itu di mana itu apa itu saya juga nggak jelas, sehingga seharusnya membawa dokumen itu pelapor atau pemeriksa bukan saya. Kalau saya kan untuk apa sih bawa dokumen? Ibu kan juga yang salah satu pihak yang menuding ijazah palsu. Mungkin itu sebagai objek pelaporannya. Belum jelas juga, kita masih spekulasi kan, kita masih gambling semua itu. Karena itu maka ada klarifikasi itu kan kita clear ya apa sih gitu. Nanti setelah saya diperiksa atau memenuhi undangan tersebut ya baru saya akan sampaikan kepada
kepada media ya, apa saja sih dokumen-dokumen ataupun apapun yang mereka tunjukkan kepada saya gitu. Kalau dalam konteks sekarang ya saya nggak punya apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok, saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian, benar-benar semua dalam koridor ilmiah begitu loh. Jadi ya saya rasa saya nggak perlu. Kalaupun, gimana? Boleh dijabarkan pasal-pasal yang menurut Ibu tidak Ibu lakukan? Oh baik, itu disampaikan kuasa hukum saya ya. Silakan Pak Abdullah Al-Katiri, ini beberapa kuasa hukum saya. Terima Pak kasih. Dedi, Pak Burhan, Pak Abdullah Al-Katiri, silakan. Ya, saya bersama beberapa kuasa hukum yang lain. Dipindahkan dong. Dibawa aja. Gini, di gini aja biar cepet. Yuk sambil. Saya ketawa lihat Bang Refli kalau saya masang ini. Gaptek, Nih ke sini Pak, saya gantian. boleh. Biar bisa ntar sini. Saya di sini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya ke sana, ya kan, sebenarnya begini.